Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Pujianti dengan NIM 2005751 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi topologi jaringan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komunikasi data yang diampu oleh Bapak Gaura Muhammad Suranegara SPDMT. Oke, untuk langkah pertama, kita buat topologi jaringan seperti berikut. Jadi di sini ada satu router, 2 buah switch, lalu 4 buah PC. Nah, untuk PC-nya itu 2 PC pada switch 1 dan 2 PC pada switch 2. Di sini saya menggunakan router PT sebanyak 1 buah, lalu 2 buah switch tipe 2960, lalu 4 buah PC, dengan masing-masing switch terdiri dari 2 buah PC. Mari kita rapikan topologinya supaya mudah untuk mengkonfigurasinya. Seperti ini. Lalu hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel. Di sini kita menghubungkan perangkat router ke switch menggunakan kabel stripe yang garis hitam seperti ini. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan interface Fast Ethernet 0/0 dari router, lalu ke switch-nya itu menggunakan interface Fast Ethernet 0/1. Nah, untuk interface-nya itu bisa kita sesuaikan asal kita mengetahui gitu interface tersebut untuk mengkonfigurasi di masing-masing perangkatnya seperti itu. Nah, lalu pada perangkat switch ke PC dihubungkan juga menggunakan kabel stripe. Kita sesuaikan interface-nya. Di sini saya menggunakan Fast Ethernet 0/2 ke PC menggunakan Fast Ethernet 0. Lalu untuk PC 1 menggunakan Fast Ethernet 0/3, lalu ke PC menggunakan Fast Ethernet 0. Selanjutnya untuk switch yang kedua ini menggunakan Fast Ethernet 0/2 dan di PC menggunakan interface Fast Ethernet 0. Kita lakukan untuk PC ketiga, PC 3 atau PC keempat pada topologi ini. Oke, jika sudah, kita akan melihat ada tanda segitiga yang berwarna hijau dan tanda bulat yang berwarna oranye ini itu adalah interface atau tanda aktif dari masing-masing interface perangkat. Jika tandanya berwarna hijau itu tandanya interface-nya sudah aktif seperti itu. Nah, ini pada switch 1 semua interface sudah aktif karena sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita ubah nama-nama masing-masing perangkat. Untuk switch 1 kita ubah namanya sesuai instruksi dari penugasan ini, yaitu menggunakan nama depan untuk switch pertama dan switch kedua menggunakan NIM. Untuk switch pertama menggunakan nama depan. Untuk switch kedua menggunakan NIM. Lalu untuk router diubah menjadi nama depan _NIM. Kita ubah juga untuk masing-masing nama PC. Menjadi PC 1 sampai PC 4. Seperti ini. Untuk hasil akhir dari topologi jaringan. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu amankan perangkat switch 1 dan 2. Username-nya yaitu nama depan dan password-nya merupakan NIM. Nah,
Untuk langkah tersebut kita konfigurasi pada switch, namun sebelum dikonfigurasi kita bisa hubungkan kabel konsol terlebih dahulu dari switch ke PC. Nah, seperti ini. Nah, untuk kabel konsol ini bisa kita hubungkan ke salah satu PC saja karena PC ini merupakan media untuk mengkonfigurasi menggunakan kabel konsol. Seperti itu. Oke, kita bisa konfigurasi switch-nya melalui terminal pada PC yang dihubungkan oleh kabel konsol. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita aktifkan switch-nya menggunakan perintah enable, lalu masuk ke mode konfigurasi global dengan mengetikkan perintah configure terminal. Lalu kita sebelum mengamankan perangkat switch, kita ubah dulu perangkat switch masing-masing dari switch 1 sama switch 2 menggunakan nama yang sudah ditentukan pada langkah pertama. Kita ubah menggunakan perintah hostname, lalu nama depan untuk switch pertama. Nah, maka nama switch yang di sini akan berubah menjadi nama depan dari nama kita. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang tadi yang mengamankan perangkat switch dengan username dan password. Nah, untuk perintahnya sendiri kita ketikkan username, lalu nama depan, selanjutnya passwordnya adalah nim. Seperti ini. Nah, untuk men-setting enkripsinya, kita bisa masuk terlebih dahulu ke konfigurasi lain, yaitu line console. Untuk perintahnya adalah line console spasi 0. Enter, lalu ketikkan perintah login lokal. Nah, untuk login lokal ini dipakai karena di sini kita mengkonfigurasikan keamanannya menggunakan username. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit atau keluar dari menu konfigurasi lain. Nah, selanjutnya, untuk langkah yang keempat, buatlah banner MOTD dengan tulisan selain administrator berwenang, dilarang masuk, dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah banner MOTD, spasi tanda pagar. Nah, untuk tanda pagar ini, itu merupakan tanda kita menuliskan tulisan yang akan kita konfigurasi. Nah, kita masukkan tulisannya, yaitu selain administrator berwenang, larang masuk, dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Lalu tutup dengan menggunakan tanda pagar kembali. Seperti ini. Lalu di-enter. Nah, ini kan konfigurasinya dilakukan pada switch pertama. Kita lakukan juga pada switch kedua. Kita lakukan hal yang sama, yaitu menghubungkan kabel konsol ke salah satu PC yang terhubung pada switch 2. Di sini saya menghubungkannya ke PC 4. Nah, lalu kita masuk ke terminal di PC 4 untuk mengkonfigurasikan switch 2. Kita aktifkan dengan mengetikkan perintah enable, lalu masuk ke mode konfigurasi global. Selanjutnya, kita ubah terlebih dahulu nama switch dengan nim. Baik, selanjutnya kita langsung ke konfigurasi untuk mengamankan perangkat switch kedua ini. Untuk langkah-langkahnya sama seperti pada switch pertama, yaitu username, lalu ketikkan nama depan,
dan passwordnya yaitu NIM. Nah, setelah itu kita masuk ke mode konfigurasi line dengan mengetikkan perintah line console spasi 0. Nah, lalu kita ketikkan perintah login lokal. Setelah itu kita keluar dari menu konfigurasi line dengan mengetikkan perintah exit. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi selanjutnya yaitu membuat banner MOTD. Dilarang masuk konfigurasi apapun pada perangkat. Kita tutup menggunakan tanda pagar. Nah, tanda pagar ini itu tandanya kita menuliskan teks yang akan ditampilkan sebelum mengaktifkan switch. Enter. Nah, supaya kita tahu gitu ya, untuk konfigurasinya sudah berhasil atau belum, kita bisa mengetesnya dengan keluar terlebih dahulu dari perangkat switch. Nah, di sini sebelum masuk ke switch atau sebelum mengaktifkan perangkat switch, akan ada tulisan selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Di sini merupakan tanda bahwa banner MOTD telah berhasil dikonfigurasi. Lalu ada user access verification, itu merupakan keamanan gitu dari perangkat switch. Nah, ini kita isikan sesuai yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, jika sudah masuk ke mode user exec, ini tandanya ada tanda siku gitu. Kita langsung bisa mengaktifkan switch-nya. Untuk switch yang pertama, kita bisa untuk mengetesnya juga. Kita keluar terlebih dahulu dari perangkat switch-nya. Nah, di sini juga sama, bahwa konfigurasi telah berhasil dilakukan. Kita coba untuk masuk menggunakan username dan password yang sudah disetting sebelumnya. Nah, jika keluar tanda nama switch, lalu ada tanda siku, berarti konfigurasi telah berhasil dilakukan. Oke, mungkin kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi alamat IP pada masing-masing PC. Untuk PC pertama, networknya itu 166.122.55. Lalu untuk alamat hostnya menggunakan 2 digit terakhir NIM. Untuk mengkonfigurasinya, kita klik pada PC, lalu masuk ke menu desktop dan IP configuration. Pada IP address, kita isikan IP yang sudah ditentukan. Di sini NIM saya yaitu 2005751, jadi untuk digit terakhir kita isikan menggunakan NIM yaitu 51. Nah, selanjutnya di sini ada subnet mask-nya. Saya menggunakan subnet mask /24 karena subnet mask ini sangat umum digunakan. Dengan mengetikkan angka 255 sebelum digit 0 terakhir. Nah, untuk default gateway-nya, kita isikan IP yang akan dikonfigurasi pada router. Nah, untuk IP default gateway, kita bisa mengisikan dengan IP pertama atau IP terakhir dari network yang dikonfigurasi. Di sini saya akan menggunakan IP pertama, yaitu 166.122.5.1. Nah, kita lakukan konfigurasi yang sama pada PC 2.
isikan IP 166.122.55.52. Di sini saya menggunakan angka atau digit yang berbeda dari IP pada PC pertama, karena jika menggunakan IP yang sama, tidak akan bisa, karena IP sudah dipakai pada PC pertama. Untuk subnet masknya sama, saya menggunakan slice 24, lalu isikan default gateway yang sama dengan IP pada PC pertama, yaitu 166.122.55.1. Nah, selanjutnya, pada PC 3 dan PC 4, IP yang ditentukan yaitu 166.122.66. 2 digit terakhir NIM. Kita langsung masuk ke IP PC 3, lalu isikan IP address yang sudah ditentukan, yaitu 166.122.66.51, yang merupakan 2 digit dari NIM saya. Nah, kita isikan subnet mask yang sama seperti pada IP PC 1 dan PC 2, yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk gateway yang digunakan pada PC 3 ini akan menggunakan IP yang dikonfigurasi pada interface Fast Ethernet 1.0, 1/0. Nah, di sini saya menggunakan IP pertama kembali, yaitu 166.122.66.1. Nah, untuk PC 4, kita lakukan konfigurasi yang sama dengan network IP yang sama, yaitu 166.122.66.52. Karena untuk jika kita mengisikan 51 kembali, akan tidak bisa digunakan karena IP tersebut sudah dipakai pada PC pertama. Untuk subnet masknya kita isikan juga slice 24, dan untuk gateway-nya kita isikan IP yang sama pada PC 3. Titik 1. Nah, IP titik 1 ini akan digunakan pada IP router. Nah, jika sudah, kita akan ke langkah yang selanjutnya, yaitu mengecek koneksi antar PC apakah dapat saling terhubung atau tidak. Di sini untuk mengecek koneksi bisa menggunakan add simple PDU yang tanda pesan ini, atau bisa menggunakan command prompt pada masing-masing PC dengan mengeping IP pada masing-masing PC. Karena di sini saya ada terkendala untuk mengecek menggunakan PDU, maka saya akan menggunakan command prompt untuk melakukan ping pada masing-masing IP. Di sini saya akan mengecek koneksi dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke command prompt pada PC 1, lalu ketikkan perintah ping ke IP PC 2, yaitu 166. 166.122.55.52. Nah, jika menghasilkan reply from lalu ada TTL sama dengan itu, dapat dikatakan masing-masing PC ini terhubung. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3. 66.51. Nah, di sini akan menghasilkan request timeout karena antara switch 1 dan switch 2 belum terhubung. Karena switch 1 dan switch 2 ini IP dari PC-nya itu berbeda jaringan, jadi belum bisa terhubung. Oke, mungkin kita bisa lakukan juga untuk membuktikan bahwa
masing-masing PC pada switch ini belum terhubung. Kita bisa mengecek koneksi dari PC 4 ke PC 2. Kita masuk ke command prompt PC 4, lalu ping ke IP PC 2. 55.52. Nah, di sini akan menghasilkan request timeout karena PC pada jaringan yang berbeda belum terhubung. Baik, kita coba ping ke IP dengan jaringan yang sama, yaitu PC 3. 66.51, maka akan menghasilkan replay from dan tulisan TTL. Maka ini menandakan bahwa koneksi sudah terhubung antara PC 3 dan PC 4. Untuk menghubungkan antara PC 1 dan PC 2 dengan PC 3 dan PC 4, kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu pada router. Nah, kita bisa menghubungkan kabel konsol kembali dari router ke salah satu PC yang ada. Di sini saya menghubungkan ke PC 2. Jadi kita bisa mengkonfigurasi router melalui konsol dari terminal PC 2. Kita aktifkan routernya dengan mengetikkan enable, lalu masuk ke mode konfigurasi global. Nah, kita masuk ke interface FA0/0 untuk mengkonfigurasikan IP yang dipakai untuk gateway di PC 1 dan PC 2, yaitu 55.1. Kita masuk ke konfigurasi interface, lalu ketikkan IP address untuk mengkonfigurasikan IP address. 55.1, lalu ketikkan juga subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Lalu ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface. Nah, di sini ada tanda fast Ethernet 0/0 change state to up, menandakan bahwa interface FA0/0 sudah aktif. Lalu kita konfigurasikan juga interface yang fast Ethernet 1/0 dengan menambahkan IP dari IP yang dipakai untuk gateway di PC 3 dan PC 4. Interface FA1/0, IP address 166.122.66.1. Ketikkan perintah no shutdown. Nah, untuk mengaktifkan interface tersebut. Nah, kenapa IP yang dikonfigurasikan di router itu dipakai untuk IP gateway? Karena IP gateway ini digunakan sebagai gerbang untuk mengkoneksikan jaringan yang berbeda. Itu. Dan router sendiri itu memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Oke. Nah, jika sudah aktif interface-nya, maka tanda segitiga yang di sini akan berubah menjadi warna hijau. Setelah itu kita coba untuk mengetes kembali koneksi dari PC 1 ke PC 3 ataupun PC 2 ke PC 4. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. (166.122.66.51). Nah, di sini di baris pertama akan request timeout terlebih dahulu karena masih menunggu proses untuk mengkoneksikan dari jaringan yang berbeda. Kita coba sekali lagi. Nah, maka akan
koneksi akan berhasil. Oke, kita coba dari PC 4 ke PC 2. Ini 166, 122, 55.52. Di sini juga sama, akan request timeout terlebih dahulu karena masih proses dalam mengkoneksikan jaringannya. Jika dicoba sekali lagi, maka akan langsung sukses gitu koneksinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk koneksi antar PC di masing-masing switch sudah berhasil dikoneksikan meskipun jaringannya berbeda. Jadi, jika ingin berhasil dikoneksikan antar jaringan yang berbeda ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu di router dan menambahkan IP pada router tersebut menjadi IP gateway pada masing-masing PC. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.